Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu, gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kalau memang Senopati Bramantya membunuh, kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Ada apa? Kenapa sih? Kamu itu serius sekali, bahkan lebih serius daripada waktu di markas. Aku ini belajar soal keprajuritan, bukan cuma buat aku sendiri. Kalau mereka niatnya benar-benar serius, aku bersedia kok berbagi semua pengetahuanku sama mereka. Ya, tapi masalahnya di antara 6 pasukan yang ada, pasukan kita yang paling lemah. Kenapa jadi turun lagi semangatmu? Maksudku, kalau memang kita sampai nanti kalah, jangan terlalu memalukan. Kamu tahu nggak, kenapa dari dulu kamu tetap aja jadi dewa dapur? Kenapa kamu nggak pernah berubah jadi yang lebih baik? Jangan nyindir gitu. Memang susah ya,
Kenapa kamu nggak pernah berubah dari dulu? Aku cuma tidak mau berharap terlalu tinggi. Nanti kalau kita jatuh, kecewanya terlalu menyakitkan. Nah, mereka sendiri kan sekarang sudah mau sungguh-sungguh. Dan aku tentu saja sangat senang akan hal itu. Soal kalah atau menang, soal kedua. Terserah kamu lah. Jangan-jangan malah kamu sendiri yang udah nggak tahan pengen bebas lagi ya? Enggak. Tidak sama sekali. Aku pasti sanggup. Aku akan menjadi orang yang paling terakhir berdiri. Kalau semua orang roboh, aku yang akan berdiri. Apa sih? Iya, apa sih? Maju kalian semua. Ajar kalian semua. Dengan ilmu serta itu kalian mau jadi pengawalku. Menyingkirlah. Sebelum ku penggal leher kalian. Sebaiknya kalian maju semua. Ayo maju! Pangeran! Pangeran! Pergi! Bagaimana laporan terakhir, Paman? Hamba sudah berhasil mengumpulkan informasi soal keenam senopati utama yang akan mengikuti pertandingan nanti. Siapa yang paling kuat? Seharusnya Senopati Sakawijaya dan Soma. Lalu Sri Kandi? Dia sama sekali tidak masuk hitungan. Paman yakin? Kenapa tidak? Malah dia membawa anak buahnya ke desa Karangsaga. Mereka berlatih dan mengadakan pertandingan persahabatan. Namun hasilnya, sama orang tua renta saja kalah. Biar mampus dia kali ini. Kamu nih, tahu nggak? Kalau kamu tidak jorokin saya nggak bakalan jatuh, tahu? Kamu jangan nyalain orang, jatuh sendiri, salahin orang kamu. Makanya kalau dalam kelompok tidak kompak. Kamu yang nggak kompak. Saya udah naik. Kamu. Waduh nih. Apa kamu? Berani? Kamu ikut lumbung kamu? Enggak, berani kamu. Enggak. Aduh tuh ya. Apa kamu? Kakak, Apa kabar sayang? baik. Kakak kesini ada apa? Aku cuma ingin menengok istriku, apa dia baik-baik saja. Aku dengar mereka sudah berubah. Pasti ceritanya menarik sekali. Kakak mau dengar? Mau? Tapi ceritain yuk. Iya.
Kamu boleh juga. Mereka bisa berubah dengan caramu itu. Nggak tahu nih, aku juga heran sendiri. Sama sekali nggak nyangka kalau di sini mereka justru bisa berubah. Lalu, Kakang kenapa datang ke sini? Pasti masih khawatir sama aku ya? Iya, tentu saja. Kamu kan wanita. Memimpin laki-laki. Segalanya bisa saja terjadi. Apalagi kamu istriku. Alah, baru ditinggal berapa hari. Udah gatel ya? Aku kelihatannya kegatelannya ya. Tapi Tantri sudah kembali belum dari rumahnya? Belum. Kalau gitu, Ibu sendiri yang di rumah. Kakang harus sering pulang ya. Kalau Kakang di markas terus, kasihan Ibu kan? Iya. Aduh, kamu perhatian bener sama ibu. Aku yakin, suatu saat ibu akan menyadari bahwa kamu benar-benar menantu yang paling baik. Kalau nanti Ibu nggak sadar juga, aku nggak apa-apa. Tapi aku pingin Ibu nggak sakit hati lagi sama aku. Itu aja kok. Baiklah, sudah sore juga. Aku pulang dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik, ya. Apa-apaan nih? Loh, maling, Bos. Baju saya nih. Lagi baju saya, Kamu bisa kan ngomong? Baju saya ini, baju saya. Baju saya nih. Baju orang. Baju mana ini baju saya? Ini, alah! Ini gimana? Kamu. Ini dia. Emang kenapa? Kalian ini apa tidak tahu peraturan? Kalian ini apa tidak tahu peraturan? Harusnya kalian tahu mana yang Dewa. Iya. Harusnya kalian tahu mana yang harus kalian lakukan dan mana yang tidak. Oh, tidak. Ini malah berantem. Dasar. Bicara sekarang. Ya. Apa peraturan yang paling utama di sini? Oh, peraturan utama. Dengar. Oh. Apa? Apaan? Apa peraturan paling utama di sini, Dewa? Ayah, aduh. Itu apa? Oh ya, setia kawan untuk semua. Nah, sudah dengar? Harusnya kalian tahu, sadar dan saling berdamai. Bukannya malah main cakar-cakaran begini. Senopati, Dirun yang mulai. Sialan kamu, Sopar. Menuduh orang sembarangan. Jangan percaya, Senopati. Jangan percaya. Sudah diam. Saya tidak mau tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekarang minta maaf. Ayo. Maaf. Minta maafnya yang serius. Maaf. Bau jengkol. Bau pete. Sudah mau berkelahi lagi? Hah? Ya sudah, bubar sana. Ayo bubar. Ayo, Senopati bilang bubar. Sama temen kok kelahi, bukannya bantuin. Itu harus kompak dalam satu tim, ya nggak? Oh, gimana sih bener? Kamu juga bubar aja sana. Iya. Berisik. Iya. Sana, cepat. Iya. Aduh. Heh,
Kamu dari mana saja? Saya habis jalan-jalan. Tadi saya mau masuk, tapi Senopati lagi marah-marah. Saya takut masuknya, jadi nggak jadi. Ya sudah. Sana. Meski gelap, kamu harus pergi ke kota. Kamu harus kasih kabar sama Bibi soal kekacauan anak buahnya Sri Kandi. Ya, ayo pergi. Wayo! Montok. Pantas kamu mandi bareng. Sini, masuk. Kamu duduk. Kurang ajar. Rupanya kamu yang menyebabkan para prajurit berantem ya? Coba bilang, kenapa kamu jadi prajurit? Kamu jadi mata-mata ya? Atau kamu hanya ingin mendekati aku saja? Cuy, kamu aja kegatelan. Cuy. Dengar, siapa yang mau sama kamu? Kamu tuh sampah. Kucing aja belum tentu sama kamu. Ayo, kenapa tidak sama aku? Kenapa kamu mau jadi masuk prajurit? Kenapa kamu masuk marasi? Dewa. Kamu paksa dia seperti apapun, dia nggak bakal mau cerita. Berarti dia harus diserahkan ke pusat untuk mendapatkan hukuman. Aku tidak mau. Kalau begitu, kita usir saja dia. Nggak dua-duanya. Dia tetap di sini. Tetap di sini? Jadi prajurit? Kalau dia keluar, itu berarti pasukanku akan berkurang 1. Dan berarti kekuatanku juga berkurang 1. Ya tapi kalau dia di sini terus dia bikin kacau. Sudahlah, jangan khawatir. Dia nggak akan bikin masalah. Siapa yang sudah di sini? Kalau aku mau pergi ya biarkan aja aku pergi. Paling-paling juga aku dikirim cuman ke pusat. Kamu sendiri nyamar jadi laki-laki. Tantri, aku memang nyamar jadi laki-laki. Tapi itu bukan persoalan besar. Karena pelopornya ya aku sendiri. Tapi aku berbeda dengan kamu. Karena aku punya ini. Tantri, kamu ini masuk jadi prajurit bukannya mau mengabdi kan? Tapi kamu justru sengaja mau merusak. Itu sama dengan memberontak kepada negara. Aku cuma bercanda kok. Bukti-bukti yang ada sudah memperlihatkan bahwa kau ini serius. Sangat-sangat serius malah. Lantas kamu mau apa? Mau menyerahkan aku ke pusat? Serahkan aja. Kamu pikir aku ditakut? Tapi kalau terjadi sesuatu pada diriku, Bibi Pandan tidak akan memaafkan kamu. Walaupun tidak ada apa-apa yang terjadi padamu, kamu jangan pura-pura bodoh. Keadaannya sekarang ini memang sudah seperti itu kan? Lantas apa kamu kira bibimu yang tersayang itu bisa mengusir aku dari rumah? Padahal aku ini adalah istri sah Sakawijaya. Kalau bibi kamu yang memutuskan, berarti yang menjadi istri Sakawijaya kamu. Aku lupa satu hal. Tantri, surat ini untuk memberi kabar pada bibimu kan? Kalau begitu kamu ini jadi prajurit, bibimu juga tahu. Atau bahkan justru dia dalang dari semua ini. Dewa, menurut kamu kira-kira pantas tidak memutuskan persaudaraan untuk menegakkan kebenaran? Sangat pantas. Kalau Saka sampai tahu, dia pasti akan mendukung kamu karena ini masalah negara. Biar rasa lu. Kalau mereka tidak punya perasaan, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Dan kalaupun kita kalah pada pertandingan nanti, itu juga bukan kesalahanku. Karena aku punya bukti surat itu. Berarti masalahnya sudah terpecahkan. Kalau kamu dan bibi kamu masuk penjara, siapa yang mau disalahin? Bibi kamu. Mampuslah kau.
Sudah, Dewa. Siapkan saja 2 kuda sekarang. Karena aku akan segera membawanya ke pusat. Jangan, Kakak Sri Kandi, jangan. Aduh, saya tidak mau pergi ke sana. Dengar, kau sudah tidak berhak untuk menentukan. Ayo, cepat sekarang kencing dulu yang banyak biar untuk masuk bui. Kakak Sri Kandi, jangan. Aku tidak mau pergi ke sana. Tolong, Kakak. Aku nurut aja deh. Jangan Sri, jangan memelihara anak harimau. Wah, nanti diterkam sendiri sama dia. Tidak, Kakak Sri Kandi, jangan. Sumpah, aku akan menuruti kamu. Ya, Kakak. Sumpah, aku tidak berbohong, Kakak. Iya, baik. Kamu boleh tinggal di sini. Waduh, kamu masih percaya sama anak setan ini? Dewa, aku bukan percaya pada dia, tapi aku percaya pada surat ini. Nah, Tantri, kalau kamu nggak mau masuk penjara, itu artinya kamu harus tetap jadi prajurit. Dan ingat, kalau kamu ketahuan berbuat macam-macam, kamu kan tahu apa yang akan aku lakukan. Iya, Kakak. Iya. Nih, pating pecutut kamu. Apaan tuh? Masa lupa? Ini luka yang di pipi kamu. Nih, tempel tuh. Awas jatuh nih, bawa sana. Kakak Sri Kandi. Ya dulu, Pak. Beres sekarang barang-barang kamu Sudah. dibawa. Ini rompi. Malam begini, pada mau mana dia? Dia ini mau dipindahkan ke gudang. Ya tapi masuk malam-malam begini. Bilang sama mereka, jelaskan. Ya, ada apa? Kalau kamu nggak mau jelaskan, aku yang bilang sama mereka nih. Jangan. Satsut. Ya udah, lebih baik guru aja yang menjelaskan. Begini. Kalian ingat waktu itu kalian melakukan 2 kali keributan. Iya. Kalian tahu siapa biang keladinya? Kamu nih apa-apaan sih? Ya dia ini. Apa? Bedebah. Bukan saya. Kenapa kau melakukan itu? Bukan saya. Udah. Katakan, atau kamu aku goreng. Terus aku yang akan menelanjangi badan kamu semua. Udah. Kalau setan kecil ini dibiarkan terus, ya enak sekali. Ya betul. Bagaimana kalau kita telanjangi, kita jemur? Setuju. Udah, stop. Silahkan Tuan Putri. Jangan sombong kamu, Dewa. Suatu hari nanti aku akan balas kamu. Atut. Dengar. Kalau bukan karena aku, udah habis kamu sama laki-laki bajingan tadi. Neng. Aku ini disuruh mengawasi kamu. Kamu jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam, kamu dan bibi kamu yang sombong itu akan masuk penjara. Kamu mau ke belakang apa tidak? Kalau tidak, aku mau kunci kamar ini. Kau mau kunci pintu ini? Jangan! Ih, jangan. Mana bisa aku tidur kalau kamu bebas berkeliaran. Enak aja. Ya sudah, kalau begitu selamat menikmati. Selamat malam. Oke kaki. 1, 2,
Hai. Mau apa kamu kesini? Kamu belum tidur juga? Kamu mau kunci pintu? Kalau mau kunci, kunci aja. Enggak. Aku kesini cuma mau. Kamu mau tidur di sini? Aduh, daripada aku satu kamar sama kamu, lebih baik aku mati. Tenang aja. Aku kesini cuma mau mengantar selimut tebal ini. Biar kamu tidurnya nyenyak dan tidak mimpi berjalan. Tumben, kamu disuruh Sri Kandi ya? Agar aku berlatih keras dan tidak mempermalukan dia? Atau jangan-jangan kamu punya maksud lain? Terserah kamu deh. Tapi yang pasti kita kan senasib. Aku nggak mau melihat kamu jatuh duluan. Dah, mau tidur ya. Dah. Gak apa deh, bau juga gak apa. Maaf Pangeran, Senopati Soma mau menghadap Pangeran. Silakan. Mari Tuan. Hormat hamba, Pangeran. Senopati Soma, silakan duduk. Terima kasih, Pangeran. Silakan diminum. Begini, soal kedudukan Senopati Agung yang akan datang, saya rasa Senopatilah yang paling cocok. Wah, hamba sungguh sangat tidak menduga kalau itu yang akan terjadi pada hamba, Pangeran. Di antara banyak Senopati, Senopati Somalah yang paling saya suka. Hanya Senopati masih punya saingan terberat, yaitu Senopati Sakawijaya. Kelihatannya memang begitu, Pangeran. Tapi dia orangnya memang keras. Orang-orang istana pasti banyak yang membencinya. Artinya, kesempatan ini bisa kamu ambil, Senopati. Asal Pangeran mendukung hamba, hamba siap melakukan apa saja, Pangeran. Bajingan kau, Saka. Jangan pikir kau bisa menang nanti. Senopati, Ada apa? Hah? Sopan sedikit kenapa? Maaf, Senopati. Senopati Sri Kandi dan anak buahnya sekarang sudah kembali ke markas. Sinting. Masih punya muka dia pulang. Kelihatannya mereka sekarang sudah siap, Senopati. Apa maksudmu? Sebaiknya Senopati lihat sendiri. Sekarang kalian istirahat sekalian makan dulu. Makan? Nanti kalau sudah selesai, cepat kembali ke sini ya. Ya.
Senopati. Kelihatannya banyak kemajuan. Sungguh hebat Senopati ini. Tidak juga. Saya rasa saya ini cuma sedang beruntung saja. Tentu tidak seperti Senopati Soma yang pintar dan banyak akalnya. Senopati ini banyak terlalu muji. Tapi, terima kasih. Sama-sama. Sri, lihat nih, ini lihat nih hasil tadi nih. Wah gila bener-bener. Hebat ya. Tuh. Ini semua Dirun yang melakukan. Iya, tuh. Tapi dia nggak selalu tepat seperti ini, Wak. Memang sih, kalau siang dia nggak bisa memanah dengan tepat. Tapi kalau sore menjelang malam seperti ini, hasilnya ini tepat di tengah tuh. Tadi ada 3 di tengah tuh. Kalau begitu, dia cuma bisa mana dengan tepat kalau malam aja. Kalau siang, dia bukan tipe orang yang bisa diandalkan. Tapi kan kita masih punya orang lain yang bisa diandalkan, Wak. Sri, anak-anak tadi bilang kalau mereka nggak bisa berharap banyak. Mereka paling hanya bisa menghadapi 2 babak saja melawan anak buah Senopati Soma. Iya, aku tahu kalau mereka pasti merasa sakit hati. Seperti kamu juga kan? Tapi kalian harus ingat, yang kuat itu bukan cuma anak buah Senopati Soma, Wak. Anak buah suamiku juga kan sama kuatnya. Kalau gitu percuma aja kita berlatih rajin-rajin. Buat apa kamu pikir? Asal kita sudah bertanding sebaik-baiknya, biarpun kita kalah, itu sudah sama artinya dengan kemenangan itu sendiri. Ya mudah-mudahan aja anak-anak bisa ngerti. Saya membawa titah Baginda Raja untuk mengundi jadwal pertandingan para Senopati Soma. Pada pertandingan pertama telah ditetapkan antara Senopati Sri Kandi beserta pasukannya melawan Senopati Soma beserta pasukannya. Tuh, Senopati udah kembali. Bagaimana hasilnya Senopati? Kalian benar-benar mau tahu ya? Iya. Kita akan menghadapi pasukan Senopati Soma. Pergi sana. Sri, jangan-jangan ini sudah dipersiapkan. Kamu nggak boleh punya prasangka gitu. Sana ikut pergi. Pusing aku. Dikasih tahu. Senopati. Sepertinya anak buah Senopati tidak perlu berlatih lagi. Dan saya pikir sekarang saja anak buah saya sulit menandinginya. Karena begitu beragam anak buah Senopati. Dan panas-panas begini memang sebenarnya paling enak tuh makan, istirahat, dan minum yang banyak. Apa masih ada gunanya dipikirkan terus? Kakang kalau mau masuk ketuk pintu dulu, bikin kaget. Begitu saja sewot, kalem saja. Kepala kamu ini bisa botak kalau belum apa-apa dipikir, terus nanti pecah nih kepala. Dengar. Aku sekarang lagi pusing, lagi nyari cara gimana caranya buat melawan anak buahnya Senopati Soma. Sudah dapat caranya? Ya belum.
Aku cuma buat banyak antisipasi aja. Soalnya kan Baginda Raja belum kasih tahu jenis pertandingannya tuh apa. Aduh Sri, kamu ini bagaimana? Menurutku, kamu itu yang sudah paling hebat. Dan aku malah yakin Senopati Soma bukan tandingan. Menghina apa mengejek? Siapa yang berani main-main dengan Senopati wanita pertama di Banjaran ini? Kan kamu berani kan? Kamu kan berani kan? Ibu, Untung hanya ibu. Kalau para pelayan melihat tingkah laku kalian yang seperti anak kecil, apa salahnya dengan ini? Kita toh sudah jadi suami istri ya kan? Saka, apa kamu lupa? Besok pertandingan dimulai. Kamu harus konsentrasi dan mempersiapkannya dengan benar. Kamu kan calon Senopati Agung yang terkuat. Iya, bentar lagi juga kita tidur. Sana tidur. Sana tidur. Ya kamu juga. Wanita mencapai kemenangan itu buat apa sih, Sri? Mewakili ayahmu saja menjadi prajurit. Apa itu kurang menjadi kebanggaanmu? Sri, kamu ini seorang istri. Mestinya berpikir masa depan tentang suami dan anak-anakmu. Bu, saya cuman berpikir kalau setiap rakyat bukannya punya hak dan tanggung jawab yang sama ya? Kalau kamu kalah dalam pertandingan, omong kosong semua tanggung jawab. Lagi pula apa mungkin Baginda Raja memberikan kamu tanggung jawab yang begitu besar? Susah ngomong sama kamu, keras kepala. Ibumu bukan perempuan ya? Galak. Makanya dia punya anak laki-laki yang kamu suka. Siapa yang suka ngajak? Kamu. Enggak. Pertandingan pertama, peragaan ilmu silat dengan masing-masing pasukan mewakilkan 3 prajurit. Kita siapa dulu yang maju? Yoto, Saya? kamu duluan yang maju. Kenapa mesti saya, Senopati? Saya tidak bisa. Udah dipilih cepetan. Nggak bisa. Nggak bisa cepetan, takut. Oh, Senopati, biar saya yang akan mengajar mereka. Dia aja. Ini aku atau kalian yang jadi senopati? Yoto, jiwa satria. Bagaimana melawannya? Jangan dilawan, usahakan menghindar. Terus bagaimana lagi? Ya menghindar saja, diulur waktunya. Yoto, maju! Yap!
anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu mengaku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.